这个灵丹是哪儿来的呀？就是捡的呀。捡的？三弟，师姐、师兄，你们没事吧？没事没事。是谁把你伤成这样？我找他去。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari season Jui. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang dimulai masih berlatar di alam rahasia. Kini perjalanan menguntungkan Xiao Tian selama tur di alam itu akhirnya telah usai. Sekarung oleh-oleh terlihat di bawahnya yang ia rencanakan akan diberikan kepada dua seniornya itu. Namun di perjalanan tak diduga Xiao Tian bertemu dengan Xiao Wen dan dua pengikutnya itu. Xiao Wen yang melihat Xiao Tian jelas dirinya selalu meremehkannya dan menganggap bahwa Xiao Tian merupakan murid yang tidak berguna. Bahkan ketika mengetahui bahwa Xiao Tian tak bersama Yun Meng dan Ling Er, dirinya kemudian seketika memiliki niatan untuk mengerjainya. Namun salah satu pengikutnya lantas kembali memperingatkan mengenai tindakan Xiao Wen yang tentu akan membuat masalah dengan ketua sekte. Diketahui bahwa Xiao Tian merupakan salah satu murid tertutup dari ketua sekte Xiao Yao. Akan tetapi Xiao Wen tak mengiraukannya dan dirinya kembali berencana untuk mengerjainya. Karena kini yang ada di depannya itu bukanlah si Yun Meng ataupun Ling Er yang kekuatannya sudah tak dapat diragukan lagi. Yang dimana Xiao Wen berasumsi bahwa kini yang ada di depan matanya merupakan seorang bocah polos yang hanya seorang praktisi bela diri biasa. Dengan itu, perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Xiao Tian jelas sangatlah jauh. Bahkan Xiao Wen kini mengira bahwa Xiao Tian saat ini tak bisa melihatnya akibat kabut kekuatan yang terpancar dari tubuhnya. Kembali salah satu pengikutnya lantas meyakinkan mengenai tindakan dari Xiao Wen terkait Xiao Tian yang tak bisa melihatnya. Dengan pedenya, Xiao Wen kembali menegaskan bahwa seseorang di tingkat praktisi bela diri biasa jelas tak bisa melihat tubuh dari tingkat di atasnya. Tak hanya itu, dengan sombongnya Xiao Wen sampai mengatakan bahwa jika Xiao Tian mendapat dukungan dari keluarganya, maka hal itu pastilah tak akan bisa membantunya untuk bisa berada di puncak praktisi bela diri. Sebuah teori yang dikatakannya tentulah bukanlah tanpa alasan, yakni di tempo lalu saat dirinya pertama kali masuk ke alam rahasia, ternyata Xiao Wen pernah mengalami sebuah keanehan di alam rahasia. Yakni hal itu berkaitan dengan penglihatan yang terganggu akibat sebuah kabut asap dari kekuatan praktisi tingkat di atasnya. Yaitu dirinya tak bisa melihat seseorang praktisi yang lebih kuat dari dirinya, bahkan itu hanya 5 meter saja. Dan kini jarak antara dirinya dengan Xiao Tian bahkan lebih jauh dari yang dialaminya tempo lalu, yaitu 15 meter. Di sana perlahan Xiao Wen mulai bergerak serta menyuruh dua pengikutnya untuk melihat aksinya mengenai pembuktian atas teori yang telah dipelajarinya. Dan seketika Xiao Tian pun kini mempunyai seorang teman yang selalu bersikap bodoh. Jelas kini aksi Xiao Wen jelas mengundang gelak tawa, bahkan perilaku yang dilakukannya jauh lebih gila dari sikap bodoh Xiao Tian. Ada peribahasa, di atas langit masih ada langit dan di atas orang bodoh pasti ada orang bodoh. Kembali ke cerita, sebuah tarian bertipe senam poco-poco mulai diperagakannya. Hingga ekspresi dari seorang badut juga diperlihatkan. Sesuatu kebodohan yang kini terjadi membuat Xiao Tian yang melihatnya seakan kaget, ia tertawa terbahak-bahak. Karung pil yang dipeluknya seketika terjatuh. Jelas sesuatu yang diperagakan Xiao Wen, nampaknya hal itu terlihat jelas oleh Xiao Tian. Membuat dirinya yang mengetahui itu sontak menjadi sangat terkejut, bahkan seakan tak percaya mengenai kekuatan Xiao Tian yang hanya praktisi bela diri biasa. Rasa malu yang kini melekat pada tubuhnya membuat ia pun kemudian bergerak maju menghampiri Xiao Tian.
Kebodohan yang telah terjadi membuat Xiao Tian pun akhirnya menyadari mengenai pesan dari seniornya yang tak boleh untuk mendekatinya. 难怪二师兄要我离那个人远点。 Bersamaan dengan itu, Xiao Tian pun kemudian mengambil karung pil yang tanpa diduga beberapa pil esensi di dalamnya seketika terjatuh, membuat Xiao Wen dan pengikutnya jelas menjadi menganga. Sebuah pil dengan kualitas yang paling tinggi dan jumlah yang sangatlah banyak membuat mereka seakan tak percaya dengan itu semua. Bagaimana tidak, seorang murid polos yang hanya bertingkat praktisi biasa itu nyatanya mempunyai segudang harta karun yang begitu luar biasa. Bahkan yang lebih membuat mereka menganga bersama lagi yakni di saat Xiao Tian memakan pil esensi itu. Dengan adanya fenomena ini membuat Xiao Wen dan dua pengikutnya merasa tak berguna lagi ketika memang pil esensi yang dulu dibanggakan kini menjadi tak bernilai saat dibandingkan dengan pil dari Xiao Tian. Semua orang yang merasa sangat terkejut lantas menanyakan mengenai kehebatan Xiao Tian yang ternyata bisa memakan banyak pil esensi. Karena diketahui jika seseorang memakan hanya satu pil esensi saja itu ternyata dapat memunculkan sebuah reaksi yang sangatlah menyakitkan. Dan kini teori yang telah tertulis itu nyatanya tak berpengaruh pada Xiao Tian. Dengan polosnya Xiao Tian menjawabnya seakan dirinya seorang pria unggulan yang saat ini rahasianya telah terbongkar begitu saja. Tak lama pikiran licik kini mulai kembali terlintas pada Xiao Wen. Dirinya kemudian menanyakan mengenai asal usul dari pil esensi Xiao Tian. Yang dengan itu Xiao Tian pun menjawabnya bahwa pil esensi yang ada di tangannya itu merupakan hasil pungutan dari sebuah tempat. Akan tetapi para pengikut Xiao Wen yang mendengarnya lantas mulai angkat bicara seakan tak percaya dengan apa yang dikatakannya. Karena memang pil esensi di tangan Xiao Wen itu bukanlah pil biasa guys, melainkan sebuah pil dengan kualitas terbaik. Mendengar semua ocehan pertanyaan dari mereka, Xiao Tian masihlah terlihat santuy dan terus memakan pil itu. Bahkan membuat Xiao Wen juga merasa iri hingga Xiao Wen mencoba untuk menipunya mengenai pil esensi yang sangatlah beracun. Dan di saat Xiao Wen menyentuh tubuh Xiao Tian, seketika ia pun terpental sangatlah jauh. Kekuatan magis dan fisik yang menjadi sangat kuat membuat dua pengikut di sana menjadi sangat terkejut. Akan tetapi si bodoh Xiao Tian nampaknya belum menyadari mengenai kekuatannya yang kini sudah di luar nalar. Faktanya setelah melihat Xiao Wen terjatuh, Xiao Tian malah menganggap bahwa saat ini Xiao Wen tengah berlutut untuk meminta pil esensi darinya. 是灵丹肯定没毒。 Perbincangan pun kembali berlanjut, yang kembali semua orang kini dibuat kaget ketika Xiao Tian mengatakan mengenai dirinya yang telah memakan pil esensi yang sangatlah banyak. Keajaiban ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan bahkan rasa penasaran bagi diri Xiao Wen. Dengan cepat ia pun kembali bangkit dan mulai bergerak untuk meminta pil esensi itu. Bahkan tak diduga Xiao Wen di sana seketika mulai menggunakan kekuatannya untuk menyerang Xiao Tian. Dauke merah seketika mulai muncul dibarengi dengan kecepatan Xiao Wen yang sangatlah luar biasa. Namun di depannya si polos Xiao Tian masihlah tetap santuy, malah serangan Xiao Wen yang terlihat mengerikan nyatanya mampu ia hindari. Terbukti kekuatan Xiao Tian saat ini memang bukanlah praktisi bela diri biasa, melainkan kekuatannya telah meningkat menjadi master bela diri. Xiao Wen yang merasa kesal lantas kembali menyerangnya. Namun terlihat semua serangannya ternyata mampu dipatahkan oleh Xiao Tian dengan begitu mudah hingga akhirnya Xiao Wen terpental masuk ke dalam pohon. Kejadian ini tentu membuat dua pengikut Xiao Wen jelas menjadi sangat terkejut. Namun dengan kepolosan Xiao Tian bahkan dirinya mengira kejadian yang menimpa Xiao Wen itu masihlah sebuah trik untuk meminta pil esensinya. Kondisi ini membuat Xiao Wen merasa tak percaya mengenai dirinya yang telah dihajar oleh Xiao Tian. Hingga kembali rasa malu yang telah tertutup rapat kini akhirnya terbuka kembali dengan kondisi terdahulu yakni celana merosot. 你裤子掉了。 什么呀？不要脸！ Kondisi yang terjadi saat ini bahkan membuatnya seakan tak percaya hingga akhirnya pingsan. 怎么晕过去了？
Namun Xiao Tian yang melihatnya jelas menjadi terkejut, bahkan ia pun meyakinkan pada pengikutnya mengenai kondisi Xiao Wen yang bukan salahnya. Kekuatan yang telah ditampilkan Xiao Tian membuat dua sosok Lu Lian dan Hua Lian menjadi sangat kagum. Bahkan mereka yang awalnya acuh tak acuh kini menjadi sangat penasaran dengan langsung menanyakan nama Xiao Tian. Tak hanya itu, mereka juga menanyakan mengenai teknik yang dipakai Xiao Tian untuk menghajar Xiao Wen. Namun kembali Xiao Tian nampaknya masih belum mengetahui mengenai kekuatannya yang sudah di luar nalar. Membuat di sana ia pun menjawabnya bahwa dirinya tidaklah melakukan apapun pada Xiao Wen. Yang pasti Xiao Tian telah melakukan yang terbaik untuk melindungi pilnya itu. Tak berselang lama, tiba-tiba terlihat di sana kedatangan dua seniornya itu. Seperti biasa, kondisi Xiun Meng selalu rusak dan selalu bersedih. Yang pasti itu merupakan kondisi di mana Xiun Meng yang selalu menggoda Ling Er. Xiao Tian yang melihatnya juga menjadi sangat senang. Dikarenakan sudah sekian lamanya dirinya tak bertemu dengan dua seniornya itu. 师姐，师兄。 Mereka pun di sana mulai berbincang dan bertanya mengenai kondisi masing-masing. Sebuah tempat yang terbilang berbahaya, tentunya Xiun Meng merasa sangat khawatir dengan keselamatan Xiao Tian. Karena jika terjadi sesuatu pada Xiao Tian, tentunya dirinya akan bersedih serta menangis sepanjang jalan. Di sana Xiao Tian kemudian menanyakan mengenai kondisi dari Xiun Meng. Tak diduga bahkan di sana Xiao Tian menanyakan mengenai sosok yang telah menyelakainya. 是谁把你伤成这样？我找他去。 Sebuah pertanyaan yang menurut Xiun Meng sangatlah menakutkan hingga membuat kakinya saat ini terus bergetar. Dengan wajah ketakutan, Xiun Meng pun kemudian mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu bukanlah apa-apa. Yang ternyata kesakitan yang kini dirasakan itu merupakan hanyalah sebuah latihan. Mendengar itu, Xiao Tian pun mengerti dan langsung mengetahui mengenai sosok itu adalah Ling Er.哦， Dengan begitu, Xiao Tian yang tadinya terlihat gagah kini menjadi lembek saat tahu bahwa hal itu merupakan ulah dari Ling Er dan bersambung. Sekian alur cerita dari Season Jui, dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke part selanjutnya. So, segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam